Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Dalam video ini kita akan belajar mengenai kondisi alam negara-negara di dunia part 2. Pada part sebelumnya kita sudah mengenal kondisi alam di negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Pada part ini kita akan membahas tentang kondisi alam Inggris Raya, Australia, dan Mesir. Mari kita simak pembahasan kondisi alam Inggris Raya. Inggris Raya merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia. Hal ini disebabkan karena Inggris Raya melakukan penjelajahan samudera pada abad ke-16 dan membentuk koloni pada setiap daerah yang mereka temukan. Inggris seringkali disebut dengan nama lain seperti Great Britain, United Kingdom, dan England. Ketiga nama ini sering dianggap sama oleh banyak orang, yaitu dianggap sebagai nama lain dari negara Inggris. Padahal United Kingdom, Great Britain, dan England itu berbeda, baik dari letak hingga pembagian wilayahnya. Lalu, apa perbedaan dari ketiga nama tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah United Kingdom atau dapat disebut dengan Inggris Raya. United Kingdom terdiri dari 4 negara berdaulat atau mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan di suatu wilayah. 4 negara yang termasuk dalam United Kingdom adalah Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Sedangkan London merupakan ibu kota dari United Kingdom. Sesuai namanya, United Kingdom memiliki ratu dari kerajaan Inggris yaitu Ratu Elizabeth II yang masih menjabat sebagai kepala negara. United Kingdom juga memiliki bendera yang disebut dengan Union Jack. Bendera Union Jack ini adalah gabungan dari bendera 3 negara yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Selanjutnya ada Great Britain atau yang dikenal juga sebagai Britania Raya dalam bahasa Indonesia. Sama seperti United Kingdom, Britania Raya juga disebut atau disamakan dengan Inggris. Padahal Britania Raya bukan merupakan sebuah negara, tapi merupakan sebuah daratan. Daratan Britania Raya terdiri dari 3 negara yaitu Skotlandia, Wales, dan Inggris. Ketiga negara tersebut memiliki benderanya masing-masing. Yang terakhir adalah England. Kalau kita membicarakan tentang negara Inggris, maka yang benar adalah negara yang bernama England. Inggris adalah negara terbesar yang ada di Britania Raya, baik dalam ukuran negara maupun jumlah penduduk. Ukuran dan jumlah penduduknya yang besar ternyata membuat Inggris sering salah sebut sebagai daratan Britania Raya. Tidak hanya itu, orang-orang juga sering menyamakan Inggris dengan United Kingdom karena ibu kotanya yang sama yaitu London. Dalam materi ini, kondisi alam yang akan kita bahas adalah kondisi alam United Kingdom atau Inggris Raya. Posisi Inggris Raya terletak di benua Eropa yang secara geografis berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, di sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan English Channel dan Selat Dover. Perhatikan peta iklim Inggris Raya berikut. Karena posisi lintangnya, Inggris Raya memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun, Inggris Raya mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Curah hujan di Inggris Raya relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata tahunan mencapai 1000 mm per tahun. Pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya. Namun, curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Posisi yang berada di dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris Raya lebih sejuk dan lebih basah dibandingkan pesisir timurnya. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris Raya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan.
Inggris Raya memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri. Selain itu, Inggris Raya juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris Raya dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir, kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Selain mengandalkan sumber daya tambang, Inggris Raya juga memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pertanian dan peternakan. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris Raya telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris Raya telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris Raya adalah pohon elm dan fir Douglas. Fauna yang dapat dijumpai di Inggris Raya adalah rusa merah Skotlandia dan burung pavin Atlantik. Pada tahun 2019, penduduk Inggris Raya mencapai 66,65 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya tergolong rendah. Penduduk asli terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Sisanya penduduk berkulit hitam dan Asia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Australia. Apa yang kalian ketahui tentang Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dapat dengan mudah untuk kita mengingatnya. Australia adalah satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-6 di dunia. Masyarakat multikultural Australia mencakup penduduk asli dan pendatang dari sekitar 200 negara. Australia terletak di sebelah selatan negara Indonesia. Australia merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal dari Eropa. Secara geografis, Australia di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Perhatikan peta iklim Australia berikut. Iklim Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Di samping iklim tersebut terdapat juga iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plain, dataran tinggi timur atau Eastern Highlands, dataran rendah tengah atau Central Lowlands, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan wilayah tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar. Ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Jika dilihat dari iklim serta bentuk muka buminya, tidak heran wilayah Australia bagian timur lebih banyak ditinggali oleh penduduk
dibanding wilayah Australia bagian tengah ataupun bagian barat. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, aluminium, serta sumber daya tambang lainnya. Selain itu, Australia juga mengandalkan sumber daya alam lain melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Tengah, dan Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Beberapa spesies fauna yang terkenal dari Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan Tasmanian devil. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna endemik seperti platypus, kookaburra, dan lyrebird. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Australia mencapai 25,36 juta jiwa. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia. Kepadatan penduduknya hanya 3,3 orang per kilometer persegi. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin dan penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara. Dan yang terakhir, mari kita simak mengenai kondisi alam negara Mesir. Mesir adalah negara yang sangat kaya akan peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mesir juga kaya akan sejarah yang populer di dunia seperti kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Fir'aun, hingga romansa Ratu Cleopatra. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania dan di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan lautan di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Wilayah di pantai laut Mediterania memiliki suhu yang lebih rendah dan curah hujan lebih besar dibandingkan wilayah pedalaman Mesir. Seperti di daerah gurun lainnya, suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Gurun Arabia merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus, dan bergelombang.
Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Sedangkan Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas penduduk, pertanian, sumber air bersih, dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tok, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, kayu putih, akasia, semacam pohon cemara, dan palm tree. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Mesir mencapai 100,4 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam yang umumnya ada di selatan, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno, dan orang Arab. Sebagian besar penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Demikian pembahasan materi kondisi alam negara-negara di dunia part 2. Sampai bertemu lagi di video pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa!